Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita menuju pembahasan yang pertama, yaitu tentang katabolisme, Umi akan mencoba menjelaskan dulu tentang salah satu biomolekul ya, namanya molekul karbohidrat. Selain karbohidrat ada biomolekul yang lain, contohnya yaitu protein, lemak ya. Nah, sekarang Umi akan fokus ke karbohidrat dulu. Kenapa disebut karbohidrat? Ya, kenapa Umi bahas karbohidrat? Pertama, karena dia molekul yang sangat melimpah dalam tubuh kita, ditemukan sebagai penyusun utama. Kemudian kalau dari terminologinya disebut karbohidrat karena unsur pembentuknya yaitu dari molekul atau atom karbon dan molekul hidrat atau air. Jadi karbon dengan air digabung membentuk dinamakan karbohidrat. Oke, sampai sini paham ya? Nah, jadi karbohidrat itu molekul yang terdiri atas atom karbon dan atom hidrogen sejumlah 2 ya, dan oksigennya 1. Nah, hanya saja dia tidak berdiri sendiri. Minimal ya untuk membentuk satu karbohidrat sederhana, nah seperti ini nih ya. Nah, ini terdiri atas rangkaian beberapa unit ini ya, karbon dan air. Nah, hanya yang kita lihat ya, dia backbone-nya atau sumbu utamanya yaitu atom karbon ya. Kalau misalkan glukosa, atom karbonnya ada 6. Kita hitung nih, 1 2 3 4 5 6. Yang membedakan adalah pada atom karbon keempat nih posisi oksigen ya, atom keempat dan keenam posisi atom oksigen, dan atom hidrogen yang mengikat langsung ke karbon itu berbeda. Itu ya, seperti paham. Nah, contoh karbohidrat kalian pasti sudah sangat familiar, yaitu molekul glukosa atau gula. Oke. Dia terdiri atas 6 atom karbon, silahkan dihitung sendiri. Oleh karenanya rumus molekulnya yaitu C6H12O6. Silahkan dihitung, betul tidak? Karbonnya ada 6, hidrogennya ada 12, dan oksigennya ada 6. Atau kalau misalkan C-nya ada 7 ya, C-nya ada 8, kalian tinggal menggunakan rumus CnH2nOn. Oke, nah glukosa dapat digambarkan secara memanjang seperti ini, atau kalau berada dalam fase air, maka mereka akan membentuk cincin ya, seperti ini nih ya, dimana ujung-ujungnya nih, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 yang membentuk cincin, dan atom karbon ke-6 ini bergabung di belakangnya. Nah, kalau disederhanakan seperti ini, bentuknya menjadi heksagonal ya. Oke, jadi kita katakan ini adalah satu unit karbohidrat. Oke, atau nama lainnya satu unit sakarida. Sakarida sendiri dalam bahasa Latin artinya gula. Oke, namun secara umum sakarida atau gula itu dibagi lagi menjadi gula sederhana dan gula kompleks. Nah, gula sederhana itu contohnya monosakarida, disakarida, oligosakarida. Nah, kita bahas satu persatu ya. Monosakarida artinya berarti mono itu satu gugus gula. Contohnya ribosa dan dioksiribosa. Pasti kalian pernah mendengar setidaknya ya, ribosa itu penyusun dari
RNA. Ya, betul. Kalau deoksiribosa itu penyusun DNA. Bedanya di mana? Bedanya ada di kata deoksi nih. Ribosa dan deoksiribosa sama-sama atom karbonnya 5. Atau sama-sama atom karbonnya 6. Hanya yang membentuk cincin itu C yang 5 ya. Di sini kan oksigen nih. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, C yang kelima dan keenamnya di sini. Nah, bedanya kalau di DNA si gulanya itu kehilangan satu atom oksigen, makanya disebut deoksiribosa. Oh ya, omeralat A5 atom C ya. Oke, nah kalau fruktosa, glukosa, galaktosa dia atom C-nya. Nah, berikutnya di sakarida dari namanya sendiri, kalau di itu ada 2, berarti satu gugusnya itu ada 2 molekul gula yang bergandeng. Nah, contohnya satu gugus monosakarida namanya glukosa dan yang satu lagi fruktosa atau disingkat glufruk. Nah, itu membentuk disakarida yang kita namakan sukrosa. Pernah mendengar sukrosa? Dia pasti lebih manis ya karena gugus gulanya lebih banyak. Nah, glukosa dan galaktosa bergabung membentuk laktosa. Nah, ini gula yang khas ditemukan pada susu. Nah, sukrosa itu sendiri gula pasir, kalau laktosa itu gula susu. Kalau gula dalam buah namanya fruktosa. Mangga, kenapa mangga bisa manis? Oke, yang terakhir oligosakarida. Kalau oligo itu rantainya sedikit tapi sudah lebih dari 2. Masih dikategorikan sedikit ya, walaupun berjejer. Nah, jadi 3 sampai 10 unit gula itu kita namakan oligosakarida. Nah, contohnya pada permukaan membran sel kan ada struktur fosfolipid bilayer ya. Nah, ini sebagai penanda komunikasi antar sel, oligosakarida ini akan menempel baik di lapisan lipidnya atau pada molekul protein. Kalau dia nempel di lapisan lipid berarti namanya glikolipid, tapi kalau nempel di protein namanya glikoprotein. Nah, ini ya, Umi ulangi lagi, monosakarida, disakarida, dan oligosakarida ini termasuk ke dalam gula sederhana. Nah, berikutnya ada gula kompleks atau polisakarida. Lebih banyak gugus gulanya dibandingkan oligosakarida. Nah, ini ya contohnya. Ini berdasarkan fungsinya dalam tubuh, gula kompleks dapat dibagi menjadi 1, dia fungsi sebagai penyimpanan energi. Ya. Yang kedua sebagai penyusun struktur tubuh. Nah, oke, yang mana sih penyimpan energi? Contohnya pati atau amilum, glikogen. Kalau pati amilum itu ada di mana ya? Iya, betul, ada di dalam vakuola, berarti di dalam sel tumbuhan. Kalau glikogen ada di dalam sel hewan, contohnya manusia. Ya, gula di dalam hati itu namanya glikogen. Nah, sedangkan gula kompleks yang menyusun struktur tubuh, contohnya yaitu selulosa dan kitin. Oke, yuk kita bahas satu persatu. Oke, pati atau amilum adalah cadangan gula pada tumbuhan sebagai hasil atau produk dari fotosintesis. Itu ya, akan kita bahas nanti. Oke, contohnya nasi, jagung, umbi-umbian itu adalah amilum dan roti. Sedangkan kalau glikogen, cadangan gula pada manusia dan hewan. Contohnya ada di dalam hati, ada di dalam otot ya. Nah, molekulnya seperti ini. Nah, katanya terdiri atas dari 30.000 unit gula untuk menghasilkan energi.
Nah, kalau selulosa itu adalah komponen struktural penyusun tumbuhan. Contohnya nih ya, 33% tumbuhan terdiri atas selulosa. Sehingga kenapa tumbuhan itu sangat kaku ya. Tidak seperti hewan, tidak seperti manusia. Tumbuhan itu kan lebih rigid, lebih kaku. Nah, dan selulosa ini saking kompleksnya, ini sangat sedikit yang bisa kita cerna oleh manusia ya, kecuali oleh hewan-hewan. Contohnya seperti memamah biak ya, sapi. Kenapa coba? Ada yang tahu? Kenapa kita tidak bisa berperilaku seperti rayap? Rayap itu kan mencerna kayu ya. Manusia tidak dapat mencerna kayu. Kenapa? Karena tidak memiliki enzim yang dapat mencerna selulosa, yaitu enzim selulase. Nah, sapi, ya, kerbau dan hewan-hewan memamah biak, dia dapat mencerna selulosa karena memiliki enzim selulase. Dari mana dia dapat enzimnya? Karena ada interaksi simbiosis khususnya sapi dengan protozoa yang ada di dalam lambungnya. Jadi sebetulnya aslinya yang menghasilkan enzim selulasenya itu bukan sapinya, tapi protozoanya. Oke, gitu ya. Nah, ini dia protozoanya. Nah, manusia dan hewan tuh gimana dong? Kalau manusia, kita sendiri sebetulnya bisa mencerna, tapi dalam jumlah yang sedikit. Ini yang kita namakan makanan berserat. Contoh kayak kalian makan kangkung, ya makan aja daunnya, batangnya jangan. Ya, soalnya mubazir. Oke, yang terakhir kitin. Ya, kitin itu adalah polisakarida. Ya, bedanya dia memiliki unsur tambahan berupa atom nitrogen. Ya, jadi kita temukan kitin itu pada kerangka luar serangga dan arthropoda. Tahu kalau di dalam tubuh manusia apa coba? Iya, rambut, kuku, ya. Dan dia baunya khas. Kalau dibakar maka akan melepaskan atom nitrogen berupa bau pesing ya. Coba aja bakar rambut kalian. Oke, gitu ya. Jadi selain karbohidrat sebetulnya masih ada lipid, protein, asam nukleat. Nanti Umi tautkan saja ya alamat-alamat linknya kalau kalian akan belajar mandiri. Ini hanya contoh aja kenapa Umi bahas karbohidrat, karena karbohidrat itu yang akan sering kita pakai menjadi model ya, model pada saat membahas katabolisme dan anabolisme. Oke, baik, itu saja mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.